Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas IHSG yang kemarin anjlok lagi teman-teman ya. IHSG kemarin terendah di 6.591, kemudian mulai merangkak naik sampai 6.600 ya. Nah, ini imbasnya ke beberapa saham koreksi ya. Hampir semua saham koreksi teman-teman kemarin tuh ya. Hanya Petro aja ini yang naik 21%. Nah, ini Petro Brand mungkin ya. Ini saham-saham yang sejenis. Oh, Brand koreksi juga ternyata. Ini kayak kemarin sempat naik ya Brand, kok koreksi lagi ya, coba dailynya. Oh, naik tuh 4 Februari. Petro naik, Brand Telkom amblek ya. Ini banyak isu ini yang pengaruhi Telkom nih teman-teman ya, termasuk adanya kasus korupsi di jajaran petinggi Telkom ya. PTBA lumayan ya tertekan terendah di 2620. AAD juga masih terkoreksi juga, ADRO juga terkoreksi. Nah, ini teman-teman, ada berita bagus ya sebenarnya ADRO itu, tapi malah terkoreksi ya. Inilah salah satu anomali teman-teman. Teman-teman harus paham juga ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham naik atau turun. Dari faktor internal yaitu kinerja dari perusahaan tersebut, kemudian isu-isu strategis, dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa jadi kebijakan di luar perusahaan ya, misalnya dari pemerintah, atau bahkan faktor global ya. Faktor global itu yang kita nggak bisa memprediksi teman-teman. Jadi perang dagang antara Amerika dan China ya, itu mungkin masih berlanjut ya, berdarah-darah ya. Imbasnya apa ya, IHSG atau bursa saham tuh banyak yang rontok. Jadi diperkirakan nanti masih berlanjut sebelum nanti ketahuan pemenangnya siapa ya. Jadi memang kita sebaiknya dalam memposisikan diri sebagai investor retail, investor saham itu bertahap teman-teman ya. Ketika memasuki suatu saham yang potensinya sebenarnya bagus ya, cuman harganya sekarang sedang terkoreksi, nah itu teman-teman masuk bertahap. Nah, kayak ini BCA ini kan menarik ya. Kapan lagi dapat harga BCA harga 9.000 ya. Tertinggi itu di 10.400, hampir 11.000 malah ini ya. Nih, tertinggi di 10.950. 10.950 dikurangi sekarang berapa ya? 9150. 1.800 poin. Sudah turun 16% ya. Ya, ini menarik nih. Saham-saham yang menarik, BRI coba. BRI udah di bawah 4.000 lagi. Nah, ini BRI di bawah 40.000. Ini lumayan ini ya, BRI terendah masih 3.800. Ini sekarang ini tertinggi berapa ini? BRI itu kalau balik ke 5.500 ini udah cuan lebar teman-teman. 5.500 dikurangi 3.970 dibagi 5.500, 27% ya. Menarik. Nah, kita juga harus lihat isu-isu strategis sekarang teman-teman ya. Jadi beberapa data ya, misalnya ini harga batu bara anjlok lagi nih. Ini yang udah di bawah 110 dolar nih. Ini kayaknya terendah nih. Kita cek di sini ya, harga batu bara.
Ini sudah terendah selama 1 tahun lebih ya. Oh, ini 1 tahun yang lalu tuh masih di atas 120-an lah ya. Ini udah 107 ya. Nah, ini hampir sama dengan tahun 2021. 2021 ya. Mei 2021. Hampir sama. Asal masih di atas $100 tuh masih aman teman-teman. Tapi kalau udah di bawah $100, nah ini nanti sektor batubara akan terkoreksi tajam ini teman-teman. Nah ini masih berkaitan dengan perang dagang juga ya. Kalau kebutuhan batubara di Cina dan India juga ya pengaruh juga ya. Kalau mereka masih impornya masih besar ya, demandnya masih lumayan ya. Kalau saya baca beberapa berita di Cina dan India itu kebutuhan batubaranya masih lumayan besar ya. Jadi kita lihat nih, Cina itu batubara bakal sampai 2027 ya. Ternyata Cina sama India itu masih membutuhkan batubara dalam jumlah besar teman-teman. Karena sektor energi terbarukan itu masih belum mencukupi ya kebutuhan mereka. Jadi di tengah sentimen global yang kurang bagus ya. Jadi ini kesempatan ya kalau teman-teman mau ambil sektor batubara. Ini mumpung terkoreksi dalam nih, ada juga apa nih? PTBA, GEM, wih, GEM lumayan nih turunnya banyak nih. GEM, wih, GEM banyak ini turunnya nih. Mau balik ke harga berapa ini GEM? 2000 Agustus 2024 ya, Games terus apa lagi? BSSR masih di atas 4000 ya. Masih di atas 4000, masih support kuatnya di situ ya. Adaro ini udah 2200, lumayan nih. Kan di bawah ke 2000 lumayan ini turun lagi. ITMG coba, ITMG udah naik ya kemarin ya. Naiknya sampai ke 28, habis itu longsor ya sampai sekarang di 25. Ini bagus nih ITMG ini. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mantul ya. Kalau hari ini lanjut koreksi ya teman-teman waspada ini ya. Memang kondisinya memang nggak begitu bagus. Tapi kalau teman-teman hold ya jangka panjang ya, saham-saham yang dividennya besar ya. Ini Hexa juga masih 4600, United Tractor. Saham-saham yang dividennya cukup besar itu potensinya lumayan bagus teman-teman. Kayak Adaro juga biasanya kan bagi dividen ya di bulan Mei. Itu menarik juga. PTBA ini isu strategisnya apa ini coba? Dividen di bulan Juni ya, masih update-nya Mei ya, Mei berarti ini udah Februari ya, Maret, April, Mei, 3 bulan lagi ya. Ini harusnya udah mulai naik ini untuk saham-saham sektor batubara ya. Cuma karena harga batubara dunia juga masih tertekan. Nah ini yang menarik teman-teman, harga emas tuh melambung teman-teman. Nih coba saya kemarin pernah sudah tak cari ya, tak taruh mana ya, bentar. Nah ini SBN juga lumayan loh ya. Jadi obligasi ya teman-teman, kalau mau diversifikasi ini lumayan nih, imbal hasilnya sekitar 7%-an lah ya. Sempat tertinggi 7,3, kemudian sekarang 6,9, udah lumayan. Ini harga emas saya akan tunjukkan ya, harga emas tuh sekarang udah naik
tinggi ya. Nih, harga emas. Nih, harga emas tembus rekor baru, mepet 2.900 US dollar. Ini naik, ini melesat nih harga emas dari 2.600 sampai 2.900. Bahkan di awal tahun 2024 tuh kemarin baru nyampe berapa itu ya, 2.300 atau 2.100 dolar itu. Harga antam ini juga naik teman-teman, harga emas antam. Harga emas antam juga naik nih, 7,2% ya, sebulan naik 7,2%, lumayan nih. Nah ini yang harga 1 gramnya itu udah 1.600.000 ya. Udah besar banget ya, di atas 1 juta ya sekarang. Emas ini ternyata juga kalau kita hold jangka panjang lumayan menarik teman-teman. Jadi saya masih kemarin barusan ya jual emas itu dari harga berapa ya, 500 ribuan jadi sekitar 5 jutaan ya. Jadi lumayan besar ya. Jadi kalau nanti harga emas turun ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk mengalihkan sebagian portofolio di emas ya. Kalau sekarang masih naik tinggi ya, jangan masuk ke emas dulu. Nah ini masih naik tinggi nih, paling tidak harus nunggu koreksi, kan biasanya kan koreksi dulu, naik nanti koreksi, naik koreksi. Nah kalau emas naik itu biasanya tanda-tanda di saham atau di ekonomi yang lain tuh agak ada guncangan teman-teman. Jadi ya kita ini aja lah, main aman aja lah. Jadi portofolio dibagi beberapa bagian lah ya, ada yang saham, ada yang emas, mungkin ada yang obligasi, itu lebih aman. Deposito ya nggak apa-apa lah, tapi imbal hasilnya kan deposito kecil, cuman 4%, nanti masih dipotong lagi profitnya 20%. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Intinya adalah teman-teman tetap tenang, tidak perlu khawatir ya. Kalau teman-teman mengincar saham yang bagus ya, asal jangan saham-saham gorengan, itu nggak usah bingung. Tapi kalau saham gorengan, waduh, susah ya. Walaupun naik pun susah ya. Nah, saham gorengan tuh naik tinggi kita deg-degan, apalagi turun ya. Deg-degannya kenapa? Ya bisa jadi saham yang sehari naik 20%, besok itu juga bisa turun 20%, besoknya lagi turun 20% lagi, besoknya lagi turun 20% lagi, habis lama-lama. Belum nanti kalau delisting, aduh kacau. Jadi lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Untuk traktir kopi aja lah, kita bisa bahas beberapa saham, teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio ya, semampu saya nanti akan saya sampaikan beberapa pertimbangan. Yang penting teman-teman itu nggak terjebak di saham-saham gorengan atau nggak terjebak di main margin, short selling dan lain-lain. Nah, itu jebakan luar biasa. Oke ya, itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.